Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik teman-teman, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan hingga saat ini dan dapat berkumpul dalam sholawat serta salam. Tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan ke zaman keislamiahan ini. Pada pertemuan hari ini, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang etika dan profesionalisme dokter yang harus diterapkan sejak di bangku kuliah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kak Istonus Tegustikan Haryo Kamajaya, selaku yang akan membawakan presentasi ini. Etika dan profesionalisme dokter yang harus diterapkan sejak di bangku kuliah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok 1, urut dari NIM 001, ada Muhajir Munjizul Mumtaz. Urut nomor 2 ada Fairuz Hanun Hanifa, NIM 002, ada Ibnu Rashid Ramdhani, NIM 003, dan saya sendiri, Kak Istonus Tegusti Ken Haryo Kamajaya, NIM 004, Ariza Lutfi, NIM 005, 6 Madura Ata'ala Nugroho, NIM 006, 7 Pinaka Romilah Mulia Aska, NIM 008, Hanan Najwa Nuradifa dengan NIM 009, Salma Hilda Nur Hanifah, NIM 010, dan terakhir ada Aziza Jian Suyanto, NIM 011. Berikutnya, kepada Mas Muhajir, silahkan untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih kepada Mas Kaiston selaku pembawa presentasi. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan materi. Kita akan berbicara sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajir Munjizul Mumtaz, nomor induk mahasiswa H2022001. Di sini saya akan menjelaskan beberapa slide dari presentasi yang akan kita bawa. Kita akan menganut judul tentang etika dan profesionalisme dokter yang harus diterapkan sejak bangku kuliah. Untuk dari saya akan menjelaskan sebenarnya apa sih kode etik kedokteran itu. Kode etik kedokteran itu bisa disingkat menjadi KODEKI atau kode etik Indonesia, kode etik kedokteran Indonesia. Kode etik kedokteran dapat diartikan sebagai seperangkat tertulis tentang peraturan-peraturan etika yang membuat amar. Amar apa itu? Amar itu apa yang diperbolehkan. Dan larangan. Apa itu larangan? Apa yang harus dihindari. Sebagai apa? Sebagai pedoman pragmatis bagi kedokteran dalam menjalankan profesinya. Jadi di KODEKI ini berisi tentang apa yang boleh kita lakukan, sebaiknya dilakukan, wajib dilakukan, dan tentunya apa yang harus dihindari juga dilarang. Begitu. Dan dapat dikatakan juga KODEKI adalah buku yang membuat aturan-aturan etika bagi kedokteran. Jadi ketika kita sudah resmi menjadi dokter, dan kita akan dibimbing oleh dokter-dokter senior untuk diberi buku KODEKI dari senior-senior dokter tersebut. Kita akan dipesani jangan sampai melanggar kode etik dalam kedokteran Indonesia. Begitu yang dapat saya sampaikan. Seterusnya bisa dilanjutkan dengan Hanun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fairuz Hanun Anifa. Saya akan menjelaskan tentang kode etik kedokteran Indonesia yang berisikan tentang apa saja sih di dalam kode etik kedokteran Indonesia sendiri. Itu terdapat pasal-pasal yang dibagi menjadi 4, yaitu ada yang pertama ada kewajiban umum, lalu yang kedua kewajiban terhadap pasien, dan yang ketiga ada kewajiban terhadap sesama, lalu yang terakhir ada yang keempat, kewajiban terhadap diri sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Kristen. Baik, terima kasih. Dalam Kodeki terdapat prinsip-prinsip etika. Di sini terdapat 4 prinsip. Yang pertama ada prinsip otonomi, kedua ada prinsip benevolence, yang ketiga ada prinsip non-malevolence, yang keempat ada prinsip justice. Dari yang pertama otonomi. Apa itu prinsip otonomi? Yaitu prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien. Jadi tentang penghormatan hak pasien. Yang kedua ada prinsip benevolence, yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan kepada kebaikan pasien. Yang ketiga ada prinsip non-malevolence, yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai primun non nocere atau above all do no harm. Yang terakhir ada prinsip justice, yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam mendistribusikan sumber daya atau distributive justice. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifin Sulami dengan NIM H2A022005. Sebenarnya pelanggaran etik. Pelanggaran etik sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama pelanggaran etik murni dan pelanggaran etik kolegal. Pelanggaran etik murni sendiri itu yang pertama menarik imbalan jasa tidak wajar. Jadi menjadi dokter itu hak kita untuk mendapatkan imbalan, tapi untuk menarik imbalan jasa yang terlalu tinggi juga itu tidak diperkenalkan dalam Kodeki. Yang kedua, mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawat. Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawat itu juga tidak diperbolehkan oleh Kodeki, kecuali diperbolehkan oleh teman sejawat karena beliau merasa tidak mampu untuk menangani pasien. Yang ketiga, memuji diri sendiri. Diri sendiri juga tidak diperbolehkan dalam etik kedokteran. Yang ketiga, pelayanan diskriminatif. Jadi kita harus mengasih pelayanan kepada pasien secara bagus. Yang keempat, kolusi dengan perusahaan farmasi. Kolusi dengan perusahaan farmasi sendiri maksudnya adalah kita tidak boleh melakukan kerjasama dengan perusahaan farmasi dengan tujuan untuk melariskan obat. Yang keempat, tidak mengikuti pendidikan berkesinambungan. Jadi kita tuh sebagai dokter harus memperbarui ilmu terus menerus. Yang terakhir, mengabaikan kesehatan sendiri. Jadi kewajiban dokter sendiri juga harus menjaga diri sendiri. Kedua, pelanggaran etika legal. Pelayanan kedokteran yang pertama, pelayanan kedokteran di bawah standar. Dalam pelayanan kedokteran juga ada standarnya ya dalam kompetensi dokter Indonesia. Yang kedua, melakukan tindakan medis sendiri juga itu harus berkesinambungan dengan hukum. Jadi harus ada dasar hukumnya juga. Yang selanjutnya, melakukan tindakan medik tanpa indikasi. Jadi melakukan tindakan dalam pasien juga harus gunakan indikasi ya, nggak sembarangan. Terus yang kelima, membocorkan rahasia pasien. Rahasia pasien sendiri juga itu kan merupakan privasi pasien ya, jadi kita tuh nggak boleh membocorkan rahasia pasien. Jika melakukan itu juga bisa
dituntut. Terus yang terakhir, pelecehan seksual juga tidak boleh. Jadi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Madura. Perkenalkan, nama saya Madura Nugroho dengan nomor 2A 022-006. Selanjutnya, penerapan prinsip etika dalam pendidikan kedokteran yang dapat dilakukan mahasiswa. Pertama-tama, kita dapat bertanggung jawab terhadap bidang ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, toleran dan keadilan yang merata dalam sikap dan bertindak. Yang ketiga, saling menghargai sesama teman sejawat dan mahasiswa. Yang keempat, penguasaan diri. Yang kelima, bertanggung jawab. Dan yang keenam, terbuka atau open-minded. Yang ketujuh, jujur. Yang kedelapan, menyadari peran dosen sebagai pengajar dan pendidik. Yang ke-9, dapat menciptakan suasana akademik yang kondusif. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan ke Vina. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Vina Karomila Ulya Aska dengan NIM 008 akan melanjutkan presentasi dari profesionalisme. Di sini saya akan menjelaskan apa itu profesionalisme. Profesionalisme menurut Standar Kompetensi Dokter Indonesia tahun 2012 menyebutkan bahwa profesionalitas luhur merupakan fondasi pertama kompetensi dokter di Indonesia. Profesionalisme ditunjukkan melalui dasar kompetensi klinis, kemampuan berkomunikasi, pemahaman etika, dan hukum yang dibangun oleh harapan untuk melaksanakan prinsip profesionalisme seperti keunggulan, humanisme, aksesibilitas, dan altruisme. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan untuk yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hananda Chandra dan NIM 2202009. Saya akan melanjutkan mengenai profesionalisme kedokteran. Profesionalisme kedokteran adalah integrasi kemampuan dan penguasaan dalam keilmuan, keterampilan, serta sikap. Sikap menjadi dasar terbentuknya perilaku profesional. Profesionalisme dalam kedokteran merupakan kemampuan seorang dokter untuk melakukan pertimbangan secara spesifik serta memiliki sikap perilaku yang bertanggung jawab dan bertindak berdasarkan kemampuan clinical reasoning. Profesionalisme dalam kedokteran juga dibentuk dari beberapa komponen perilaku, antara lain altruisme, kompeten, kejujuran dan integritas, performa, manajemen, serta menghormati orang lain dan humanis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Salma. Oke, baik. Saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Salma Hilda Nurinifa dengan NIM 2A02209. Profesionalisme kedokteran. Sebagai panduan dalam menilai profesionalisme, Arnold dan Stern 2006 memberikan definisi bahwa profesionalisme ditunjukkan melalui sebuah dasar kompetensi klinis, kemampuan berkomunikasi, pemahaman etika dan hukum yang dibangun oleh harapan untuk melakukan prinsip-prinsip profesionalisme. Yang di kanan itu terdapat gambar definisi profesionalisme yang digambarkan oleh Arnold dan Stern pada tahun 2006. Terima kasih, saya akan melanjutkan. Kembali ke Kristen. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang diberikan oleh Salma. Saya Kasih Zajian Suyanto dengan NIM 011. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip profesionalisme dalam kedokteran. Prinsip profesionalisme ada 4, yaitu yang pertama adalah excellence atau keunggulan. Jadi seorang dokter itu harus senantiasa belajar untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua ada humanisme,
yaitu merupakan rasa perikemanusiaan yang meliputi rasa hormat atau respect, rasa kasih atau compassion, empati, serta kehormatan dan integritas atau honor and integrity. Yang ketiga ada accountability atau akuntabilitas. Jadi seorang dokter itu harusnya dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dibuatnya, serta menerima konsekuensi dari perbuatannya. Dan yang keempat ada altruism atau altruisme, yaitu seorang dokter itu hendaknya mendahulukan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadinya. Jadi komunikasi yang baik dengan pasien dan menghormati kebutuhan pasien merupakan dari prinsip ini. Baik, saya kemudian akan memberikan kepada Muhajir kembali, mungkin. Mungkin kepada Ibu Ramandi. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ramdhani dengan NIM 2A02203. Profesionalisme menjadi bagian dalam kode etik kedokteran Indonesia. Pada tahun 2012, pasal mengenai profesionalisme terdapat pada pasal 8 Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012 dengan bunyi, seorang dokter wajib dalam setiap praktik medisnya memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknik dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang, compassion, dan penghormatan atas martabat manusia. Di dalam standar kompetensi dokter Indonesia 2012, profesionalisme dokter terdapat pada area kompetensi yaitu profesionalitas yang luhur. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah presentasikan pada pertemuan Zoom kali ini. Kami dari kelompok 1, apabila ada salah mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.